Selamat berjumpa kembali adik-adik peserta didik sekalian. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini dalam keadaan jiwa raga yang sehat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tugas gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Sebelum saya membahas materi, terlebih dahulu saya menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar adalah memahami tugas pokok gereja sesuai dengan kedudukan dan peranannya sebagai murid Yesus. Tujuan yang hendak dicapai dari kompetensi dasar ini, yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan makna persekutuan gereja. Siswa dapat mendeskripsikan makna komunitas basis gereja. Siswa dapat menganalisis ciri-ciri komunitas basis gerejawi. Siswa dapat melakukan berbagai kegiatan dalam komunitas basis gerejawi. Dan yang terakhir, siswa dapat mengucap syukur atas keterlibatan dalam komunitas basis gerejawi. Gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Kata koinonia berasal dari bahasa Yunani yang bermakna kebersamaan, memiliki atau berbagi suatu hal bersama atau persekutuan dengan partisipasi intim. Yang kedua, koinonia dalam Kristianitas bisa diartikan sebagai persekutuan, kebersatuan, mengambil bagian, dan menyumbangkan sesuatu. Koinonia mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, persekutuan dengan Kristus. Kita bisa baca dalam 1 Korintus bab 1 ayat 9. Yang kedua, persekutuan dengan atau dalam Roh Kudus. Dapat kita baca dalam 2 Korintus bab 13 ayat 13. Yang ketiga, persekutuan antara para anggota jemaat sendiri. Dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Ciri-ciri utama cara hidup jemaat perdana. Yang pertama, persaudaraan atau persekutuan. Yang kedua, mendengarkan sabda atau pengajaran. Yang ketiga, pelayanan terhadap sesama atau solidaritas. Yang keempat, perayaan iman, pemecahan roti, doa bersama. Dan yang kelima, memberi kesaksian iman tentang Tuhan melalui cara hidup mereka. Nah, karena cara hidup mereka, maka mereka disukai semua orang. Jumlahnya bertambah banyak dan mereka dihormati oleh banyak orang. Tugas koinonia atau tugas persekutuan. Yang pertama, menumbuh kembangkan persekutuan-persekutuan yang ada di dalam gereja Katolik, sehingga persekutuan tersebut dapat berperan untuk membangun gereja dan masyarakat sesuai dengan kekhasan masing-masing. Dengan demikian, suasana kekeluargaan dalam hidup menjemaat dapat berkembang menjadi lebih baik. Contoh-contoh hidup persekutuan. Yang pertama, kelompok hierarki. Ada paguyuban dan kelompok menurut pekerjaan. Antara lain guru, petani, pedagang, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi yang memakai nama Katolik, seperti DKRI, PMKRI, OMK. Dan yang ketiga adalah komunitas basis gerejawi atau yang sering disebut KBG. KBG atau komunitas basis gerejawi dapat diartikan yang pertama, suatu kelompok orang beriman yang sungguh hidup dengan semangat
komunitas atau paguyuban yang merupakan dasar gereja. Komunitas ini muncul karena kebutuhan untuk menghayati kehidupan gereja secara lebih giat. Yang kedua, KBG merupakan kelompok orang Kristen di tingkat keluarga atau tetangga yang datang dan berkumpul bersama untuk berdoa, membaca kitab suci, katekese, serta diskusi tentang masalah keseharian manusia dengan gereja dengan tujuan untuk mencapai komitmen bersama. Beberapa aktivitas dalam KBG. Yang pertama, pendalaman iman. Yang kedua, doa bersama. Ketiga, cinta kasih dan persaudaraan. Yang keempat, merayakan Ekaristi bersama. Yang kelima, katekese, sharing kitab suci, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Adapun ciri khas KBG. Yang pertama, komunitas basis gerejawi tidak bersifat eksklusif karena Injil Yesus Kristus memanggil untuk membangun persaudaraan dengan semua orang tanpa batas. Yang kedua, komunitas ini dikembangkan supaya memiliki kepedulian untuk memperjuangkan kehidupan bersama yang lebih manusiawi, adil, dan sejahtera. Yang ketiga, dasar dari semuanya adalah Kisah Para Rasul, bab 4 ayat 32-37 tentang cara hidup gereja perdana. Adik-adik sekalian, itu kira-kira materi yang berkaitan dengan tugas gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Mudah-mudahan materi yang saya paparkan ini bisa dipahami dan bisa menjadi bahan untuk mengambil bagian dalam kehidupan bersama di KBG, membangun KBG. Sekian dan terima kasih.